Shalom pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemaian kerajaan surga, pagi yang cerah kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian kepada Tuhan dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh menerangkan dari hidup kami, membentuk dan membimbing dari hidup kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Wahyu pasal 20 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Wahyu pasal 20 ayat pertama sampai ke-6. Kerajaan 1000 tahun. Lalu Yohanes melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memintraikannya di atasnya, supaya dia jangan lagi menyesakan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun. Itu kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tatah-tatah dan barang orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan batunya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Itulah kebangkitan pertama. Berbagilah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Puji Tuhan, firman Tuhan cukup jelas. Kalau kita baca ayat lepas ayat, betapa indahnya. Tetapi saatnya kita jadi berkat buat kita pagi hari ini. Kita perhatikan sangat indah sekali pada ayat yang ke-6. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Suatu berkat yang luar biasa. Berbahagia. Siapa yang tidak mau hidup bahagia? Siapa yang tidak mau ada kata-kata bahagia dalam hidupnya? Pertama kali orang menikah, berbahagia menunggu hidup bahagia. Berbahagialah engkau menjadi orang yang dipakai Tuhan. Berbahagialah engkau menjadi anak yang baik. Berbahagialah engkau menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi pelayan yang baik, dan pekerja yang baik. Dan kata bahagia itu sesuatu yang sangat luas, tapi bahagia yang dikatakan pada firman Allah, itulah mereka yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kalau kita dibangkit yang pertama, kebangkitan yang pertama itu jadi kerinduan kita semua. Orang yang mati dan Tuhan akan dibangkitkan. Ketika bunyi sangkakala, orang yang mati dan Tuhan dibangkitkan.
pada yang hidup akan diubah. Kita akan pada kedatangan Tuhan yang pertama. Kata firman dan 1 Korintus 15 jelas. Jika bangun akan istana, yang mati akan dimandikan, yang hidup akan diubah. Maka dikatakan firman berbahagia. Kenapa berbahagia? Sebab kita berdua kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Kita tidak mati untuk selama-lamanya, tapi hidup untuk selama-sama bersama. Menjadi kerinduan setiap pribadi, menjadi kerinduan setiap pribadi. Kebangkitan pertama menjadi satu dambaan setiap orang. Sebab mati yang kedua tidak akan berlaku dan bagaimana firman Allah katakan. Firman Allah katakan pada 1 Tesalonika ayat yang ke-14. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka saudara percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Allah. Kita yang hidupnya masih tinggal sampai kedatangan Tuhan tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkal berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan berbahagia. Ini sangkal kita yang hidup, yang mati akan dibangkitkan, yang hidup akan dibangkitkan. Maka jaga hidup dengan baik. Perhatikan pakaian hidup kita dengan baik. Suara nafiri kita sepeka. Suara nafiri kita sepeka. Suara nafiri kita sepeka. Pakai apa yang kita pekakan hari ini? Suara Roh Kudus. Ingatkan, maka anak Allah hidup dalam Roh Kudus. Roma 8 ayat 14. Apakah suara Tuhan? Sebagai anak-anaknya kita tidak main-main dosa. Maka kematian juga tidak berlaku di dunia, sebab kita sudah dibangkitkan bersama. Mereka yang dibangkitkan hidup yang kekal, hidup neraka yang kekal. Kita hidup yang kekal. Amin. Berbahagialah saudara yang mendengar dan membaca. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman. Menteraikan firman dalam hati kami. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satuan dalam kita. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para orang Polri. Berikan hikmat yang dari Tuhan. Diselamatkan dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai malam. Yang cinta Dia katakan amin.